Revolusi Amerika adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah dunia. Semua ini bermula ketika koloni-koloni di Amerika ingin membuat negara yang merdeka, sedangkan Inggris ingin mempertahankan kekuasaannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya revolusi Amerika. Salah satunya adalah Inggris menetapkan kebijakan pajak yang tinggi. Hal ini pun mendapat banyak protes dari ke-13 koloni. Protes-protes tersebut semakin meningkat dan pada akhirnya berujung pada Perang Revolusi Amerika. Dan untuk itu, mari kita menelusuri sejarah ini bersama. Kisah ini dimulai ketika Columbus tiba di benua Amerika pada 12 Oktober 1492. Berita tentang kedatangan Columbus kemudian tersebar ke seluruh Eropa. Hal ini pun membuat kerajaan-kerajaan di Eropa bersaing untuk menguasai benua Amerika. Dua kekuatan besar pada saat itu, Inggris dan Prancis, menjadi dominasi terbesar di benua Amerika. Hubungan antara Inggris dan Prancis memang bersih tegang, apalagi kedua negara ini telah melewati serangkaian peperangan, contoh Perang Ratu Anne dan termasuk juga Perang Raja George. Perjanjian damai Aix-la-Chapelle pada tahun 1748 menjadi penutup dari konflik tersebut. Benua Amerika yang dianggap sebagai dunia baru mulai menghadapi tantangan dengan bertambahnya jumlah imigran dari belahan Eropa. Akibatnya, sumber daya alam menjadi semakin terbatas di seluruh koloni. Dampak dari situasi ini pun memunculkan persaingan kekuasaan di setiap wilayah antar bangsa Eropa. Kepentingan Inggris untuk melakukan perluasan wilayah membuat perjanjian damai menjadi batal. Puncaknya terjadi dalam Perang 7 tahun antara Inggris dan Prancis. Singkat cerita, pada tahun 1763, Inggris akhirnya memenangkan peperangan. Inggris pun berhasil menguasai seluruh wilayah jajahan Prancis dan sebagian wilayah Spanyol di Amerika. Di sisi lain, akibat dari peperangan ini, pastinya Inggris juga menghabiskan banyak biaya peperangan. Walaupun Inggris telah memenangkan perang, mereka juga mengalami kerugian yang besar. Untuk menstabilkan ekonominya kembali, Raja George III memperlakukan kebijakan pajak dari ke-13 koloni ini. Perlu diingat, masyarakat koloni ini terkenal sebagai pengusaha, pedagang, apalagi mereka baru saja mendapatkan tambahan tanah dan harta setelah Inggris memenangkan perang melawan Prancis. Thousand Act adalah salah satu kebijakan pajak yang diberlakukan. Kebijakan ini mengharuskan ke-13 koloni untuk membayar pajak pada produk impor dari Inggris. Ke-13 koloni ini merasa kalau pajak tersebut terlalu tinggi, apalagi mereka merasa bahwa peraturan ini dibuat secara sepihak karena di parlemen Inggris tidak ada perwakilan dari rakyat ke-13 koloni ini. Karena merasa dirugikan, akhirnya ke-13 koloni ini mulai melakukan protes. Menanggapi hal tersebut, Raja George III, penguasa Inggris pada saat itu, mengirimkan ribuan tentara ke Amerika untuk mengendalikan situasi dan memaksa koloni mengikuti aturan serta membayar pajak. Keputusan ini ternyata menjadi blunder. Semakin banyak tentara Inggris di koloni, semakin tegang situasinya. Rakyat koloni tak tinggal diam. Mereka berdemonstrasi, menuntut perwakilan dalam pengambilan keputusan di parlemen Inggris dengan slogan terkenal, "No taxation without representation." Seperti yang aku sampaikan sebelumnya, koloni di Amerika sangat terbebani dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut. Sebagai bentuk protes, penduduk koloni memboikot teh yang dijual oleh East India Company dan melakukan penyelundupan teh dari Belanda. Akibatnya, East India Company mengalami kelebihan pasokan teh dan menghadapi ancaman kebangkrutan. Sebagai respon, pada 10 Mei 1773, Parlemen Inggris mengeluarkan undang-undang teh dengan tujuan memperluas monopoli teh ke seluruh koloni. Meskipun undang-undang teh diperlakukan, pasokan teh ilegal dari Belanda tetap tinggi. Penduduk koloni juga terus melawan dan menghilangkan kontrol Inggris atas kepentingan mereka. Tindakan sewenang-wenang dari pihak Inggris memicu lahirnya Sons of Liberty, sebuah organisasi yang terdiri dari kelompok revolusioner yang dibentuk untuk memprotes berbagai kebijakan penjajah.
Anggota ini kemudian mengadakan pertemuan dan merencanakan cara untuk menghadapi kedatangan Dartmouth, yaitu kapal pengangkut teh dari East India Company. Pada tanggal 16 Desember 1773, kapal tersebut bersiap untuk berlabuh di Boston dengan membawa teh dari Cina. Di koloni-koloni lain, Son of Liberty berhasil memaksa kapal pengangkut teh untuk kembali ke Inggris. Namun, hal ini tidak terwujud di Boston karena Gubernur Thomas Hutchison bersikeras menjalankan undang-undang teh tersebut. Sebagai respon, kelompok Son of Liberty ini kemudian mengenakan kostum suku Indian dan menyerbu kapal-kapal Inggris di pelabuhan Boston. Mereka kemudian membuang 342 peti teh dari atas kapal, menyebabkan pelabuhan Boston dipenuhi teh. Peristiwa ini merupakan aksi pembangkangan besar-besaran pertama terhadap kekuasaan Inggris. Di sisi lain, kejadian ini juga menginspirasi semangat penduduk Amerika di 13 koloni untuk berjuang memperoleh kemerdekaan mereka. Peristiwa ini kemudian menjadi pemicu serangkaian perang kemerdekaan yang dikenal dengan Revolusi Amerika. Warga koloni yang dipimpin oleh George Washington menentang dengan membentuk pemerintahan sendiri. Mereka menyatakan kemerdekaan dari Inggris dan akhirnya pecahlah perang dengan skala yang lebih besar. Pada 19 April 1775, perlawanan dimulai antara ke-13 koloni dengan kekuasaan Inggris. Hal ini dipicu oleh kelalaian Raja George III yang mengabaikan hasil Kongres Kontinental yang pertama. Suasana pun mulai memanas di kota Lexington, berlanjut ke Concord dan Boston. Meskipun pasukan Amerika kurang berpengalaman, mereka dengan gagah berani menahan serangan pasukan Inggris di Bread Hill. Pertempuran berlangsung selama lebih dari 2 jam dan lebih dari 1.000 tentara Inggris tewas atau terluka. Kongres Kontinental yang kedua mengubah sejarah dengan menyatakan kemerdekaan dari Inggris dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Raja George III menentang keras, melihatnya sebagai pemberontakan. 17 Oktober 1777, pasukan Inggris melancarkan misi di Sungai Hudson. Perang pun berlanjut dengan dukungan penuh dari koloni dari Prancis, Spanyol, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya. Sementara Inggris hanya mengandalkan loyalis Amerika. Setelah perang yang melelahkan pada 1775 sampai 1781, kerajaan Inggris pun pada akhirnya menyerah pada 1783 dengan ditandainya Perjanjian Paris di Prancis. Revolusi Amerika menjadi momen penting yang mengingatkan dunia bahwa pemerintahan tirani bisa dan seharusnya dilawan. Tak hanya itu, dengan munculnya Revolusi Amerika, terjadi juga Revolusi Prancis